masa sih batu bisa memberi salam gitu? Kan batu nggak bernyawa gitu. Nah, kita perlu belajar lagi tentang makna hadis sahih gitu. Jadi kalau dalam Islam ada sistem sanad. Kalau hadis sudah dikatakan sebagai hadis yang sahih, nah itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Artinya kita perlu percaya, karena nanti ada hal-hal yang di luar logika kita, dan kita harus mempercayai itu. Ya, sebagai bentuk keimanan kita kepada Nabi misalnya, Nabi nanti bisa membelah bulan, gitu kan? Makanya turun Al-Qamar, surat Al-Qamar itu yang menjelaskan tentang itu. Atau bahkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim bisa selamat dari api. Terus dikatakan Allah memerintahkan api itu untuk jadi dingin. Ya, kalau pakai logika kan nggak akan nyambung. Tapi ya perbedaan kita dengan yang lain adalah iman itu, kepercayaan itu, keyakinan itu. Ya, kita yakin bahwa Allah yang dengan izin Allah yang membuat itu. Jadi batu itu memberi salam, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum wahai Muhammad. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa gitu. Ya, jadi Nabi juga terheran-heran. Ini yang menandakan bahwa Muhammad menjadi Nabi itu bukan dibuat-buat oleh manusia, tapi memang sesuai dengan ketentuan Allah gitu ya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah ar-ru'yah as-shalihah. Mimpi yang benar, mimpi yang bagus, mimpi yang baik. Ar-ru'yah as-shalihah. Dan rata-rata Nabi, jadi mimpinya Nabi pasti itu adalah baik. Dan itu pasti dari Allah SWT. Jadi semua mimpi yang datang kepada Nabi itu semua mimpi yang baik. Kalau mimpi ke manusia kan ada 3. Kalau kita manusia biasa ya, selain Nabi dan Rasul, itu terbagi menjadi 3 mimpi itu. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk, datang dari syaitan, ada mimpi karena nafsu, keinginan. Misalnya pernah kita bahas ya, misalnya kita lagi pengen jalan-jalan, tiba-tiba ke bawah mimpi. Lagi pengen sesuatu, belum kebeli, tiba-tiba ke bawah mimpi. Nah itu karena nafsu, karena keinginan. Tapi semua yang datang kepada Nabi itu pasti datang dari Allah. Artinya itu baik. Dan apalagi kalau berulang-ulang. Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih anaknya itu, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu terulang sampai 3 kali. Ya, awalnya dikira mimpi buruk, ya. Awalnya dikira bener nggak sih? Ya sampai khawatir gitu ya. Bagaimana anaknya sendiri dia yang menyembelih gitu. Yang kedua juga demikian, tapi selalu setelah mimpi itu dia sholat. Ya, ternyata sampai yang ketiga, dan turunlah perintah ya melalui malaikat Jibril untuk itu benar-benar perintah dari Allah dan laksanakan. Nah itu tapi ujian ya, ujian Nabi itu kayak gitu. Ya, ternyata setelah kemudian dilaksanakan, sebelum pisau itu menyembelih Nabi Ismail sudah digantikan dengan jadi kalau dari situ tuh kita perlu lihat ya kadang nggak dimasuk akal manusia. Pertolongan Allah itu kan apa istilahnya ya, nggak bisa diprediksi gitu. Nggak bisa diprediksi oleh manusia. Rencana kita begini, ternyata Allah punya rencana lain. Kita pas sudah sampai di ujung kemampuan manusia, ternyata di ujung kemampuan itulah Allah kasih jalan yang lain. Allah kasih jalan itu, Allah kasih solusi. Bahkan bahwa ternyata ya kadang misalnya kita diuji dengan kemiskinan sampai anak-anak sakit gitu ya, sampai ya udah nggak ada lagi lah gitu ya. Dan justru di situ diuji keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar. Nah disitulah muncul jalan keluar. Nabi juga sama, berulang-ulang mimpinya. Mimpinya tentang apa? Falakus subh. Apa itu falakus subh? Tentang sunrise, tentang terbitnya matahari. Jadi mimpi aja tuh berulang-ulang. Malam ini mimpinya kayak gitu, besok mimpinya juga dari
gelap, ya kemerah-merahan sampai muncul cahaya. Besoknya juga sama, gelap, kemerah-merahan, muncul cahaya dari matahari. Tapi bingung kan, ini maksudnya apa? Nah, ternyata setelah itu ya sampai ya berapa kali mimpi itu datang, yang terakhir mimpi itu datang, baru disitulah turun wahyu ya, yang mana digambarkan dengan kehadiran sosok lelaki, yang mana itu adalah malaikat Jibril yang gagah, yang besar gitu ya, karena untuk menyadarkan. Nah ini juga nanti kenapa harus seperti itu gitu ya, kan bisa aja Allah langsung ya bisa langsung datang nyapa gitu ya, assalamualaikum gitu, baik-baik gitu kan. Ini nih ada wahyu ya, baca tuh ya, kalau baca ya gitu. Tapi malaikat Jibril datang dengan sosok yang besar gagah gitu ya, tiba-tiba Nabi ditarik ya, Nabi ditarik, diangkat gitu ya, dipojokin terus diangkat ya, digendong terus diangkat. Berarti kan untuk mengangkat Nabi ya, kalau kita baca di hadis-hadis yang ada di Syama'il Muhammadiyah, ini menggambarkan tentang sosok Nabi. Nabi itu ya, Aisyah mengatakan Nabi itu badannya seperti daun-daun yang bertumpuk ya, maksudnya bentuk badannya seperti daun yang bertumpuk, bukan baskom gitu ya. Daun gitu ya, bukan baskom. Artinya ada bentuknya gitu, bidang ya, six pack atau apa, atau ten pack, ada yang ten pack sampai ada sayap-sayapnya gitu. Tapi kalau sekarang mah kebanyakan single pack. Artinya apa? Nabi kuat gitu kan, berotot gitu. Kalau orang kuat digituin bisa ngelawan kan. Apalagi kalau yang ngangkatnya lemah gitu, kecil, gampang lah gitu dilawan. Tapi ini sampai Nabi nggak berkutik gitu. Artinya yang ngangkat ini dalam posisi tubuh yang besar, gagah, lebih kuat dari Nabi. Kemudian diangkat lalu bilang Iqra. Seakan-akan kayak udah kenal lama gitu. Ya malaikat Jibril memang sudah kenal lama kan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan nggak kenal ini siapa gitu. Ya, nanti baru tahunya nanti. Tapi Nabi bertanya lagi siapa ini? Kok tiba-tiba nyuruh saya baca? Kan kalau kita kan orang kenal kan gitu ya. Gimana kabar gitu ya? Duduk gitu. Kalau belum kenal kan nggak mungkin kita duduk. Kan kenalan dulu, nama saya ini dari sini gitu ya. Tapi malaikat Jibril nggak gitu, nama saya Jibril utusan Allah gitu ya. Datang langsung Iqra, baca. Nabi bingung, dan memang Nabi adalah orang yang ummi, karena di zaman itu ya belum terkenal cara belajar menghafal, cara belajar dengan menulis, metode menulis itu belum ada, belum sampai ke sana. Meskipun di peradaban luar sudah ada, Yunani, Romawi itu sudah ada menulis, ya. Sudah banyak tulisan-tulisan. Tapi di Arab itu nggak ada yang jago nulis, ya. Atau nggak ada impor pengetahuan gitu ya tentang menulis, metode menulis untuk pendidikan. Metodenya apa di sana? Cuma pakai menghafal. Tapi memang ingatan mereka tuh kuat-kuat, ingatan di zaman itu ya. Akhirnya apa? Nabi bilang, ma'ana biqari, aku bukan seorang yang bisa membaca. Sampai 3 kali. Dan diriwayatkan dalam hadis itu bahwa Nabi itu dalam keadaan setengah sadar ya, antara tidur dan bangun. Kayak apa ya? Antara tidur kayak setengah sadar lah ya, kayak kita dibangunin orang gitu ya. Tapi kondisi itu masih ngantuk. Nah, hikmahnya apa? Kenapa Nabi kemudian tadi dengan caranya harus seperti itu? Para ulama membahas itu, mengkaji itu dan menjelaskan di
ya, agar ini membantah, baik lagi tadi, membantah orang-orang orientalis yang memusuhi Islam, yang mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Artinya kalau karangan kan secara sadar Nabi menulis gitu kan, ya, secara sadar Nabi mengatakan ini Al-Quran, padahal itu perkataannya gitu. Tapi saat itu Nabi dibuat ya, satu kondisi yang dia tidak prediksi sebelumnya gitu, tiba-tiba kemudian atau ada juga yang mengatakan ini halusinasi aja, halusinasi Nabi. Kalau kita halusinasi kan, atau kita mimpi itu kan, ya makanya mungkin ada istilah orang suka cubit dong, mimpi bukan nih. Ya makanya Nabi itu sampai di gini-gini itu biar benar-benar sadar bahwa ini tuh bukan mimpi, ini bukan khayalan, ini bukan halusinasi. Ya, ini ada rasanya, ini benar nyata. Ya, makanya sampai diangkat, digoyangkan, sampai akhirnya Nabi benar-benar sadar bahwa ada yang mengangkat dia. Bayangin bu, lagi camping gitu misalnya, sendiri tengah Jawa di tenda gitu kan. Ya kalau kita di Indonesia misalnya gitu ya, tiba-tiba ada yang datang, badan besar gitu. Kira-kira senang apa khawatir atau takut? Nabi juga sama, Nabi juga manusia. Makanya Nabi setelah itu, ya kan nanti setelah yang ketiga Iqra dilanjutkan, dilengkapi oleh malaikat Jibril. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.